Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas peluang binomial. Peluang binomial rumusnya yang kita punya adalah N CR peluang yang ditanyakan pangkat R dikali peluang yang tidak ditanyakan pangkat N dikurang R. Inilah rumus peluang dari binomial, peluang binomial. Kita lanjutkan soal berikut ini. Peluang munculnya mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali jika sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Jadi di soal ini ada sebuah dadu yang akan dilempar sebanyak 4 kali. Berapakah peluangnya munculnya kelipatan 3 sebanyak 2 kali? Sekarang kita lihat dulu. Satu atau sebuah dadu itu kemungkinannya kan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang kelipatan 3 adalah 3 dan 6. Maka peluang P atau yang ditanyakan atau berarti P buka kurung kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 karena hanya 3 dan 6 maka peluangnya 2/6. Atau 1/3. Jadi peluang bukan kelipatan 3 atau yang tidak ditanyakan 1 dikurang 1/3 menjadi 2/3. Sehingga jawabannya peluangnya adalah dari 4 akan muncul hanya 2 peluang dari kelipatan 3 kali peluang yang bukan kelipatan 3 pangkat 2. Kita gunakan rumus binomial. Maka 4C2 berarti 4 faktorial per 2 faktorial. 4 dikurangi 2 berarti 2 faktorial kali 1/9. 4/9. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Kita coret 4 dibagi 2 berarti tinggal 2. Ini 4/81. 3 kita coret dengan 81 ada 27. Sehingga kita peroleh peluangnya 8/27. Selanjutnya, peluang munculnya angka sebanyak 4 kali dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 7 kali. Artinya peluang yang ditanyakan adalah peluang muncul angka. Peluangnya adalah 1/2. Sehingga Q atau peluang yang tidak ditanyakan berarti 1 dikurang setengah. Jadi jawabannya setengah. Kalau sudah peluangnya adalah dari 7 akan muncul 4. Artinya 7 kombinasi 4 dikali peluang muncul angka berarti setengah pangkat 4 kali muncul yang bukan angka atau yang tidak ditanyakan berarti setengah pangkat 3. 7C4 berarti 7 faktorial per 4 faktorial
kali 3 faktorial kali 1/16 kali 1/8. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret. 3 kali 2 6 bisa kita coret. Ini 1/128. Sehingga kita dapatkan peluangnya 35/128. Yang berikutnya, peluang Dina menjawab dengan benar. Berarti yang ditanyakan peluang benar. Sebanyak 6 soal dari 10 soal. Berarti 10C6. Yang dikerjakan dengan pilihan benar salah. Berarti peluang yang ditanyakan berarti P benar. Karena dia pilihannya benar salah, berarti peluangnya 1/2. Berarti Q-nya atau peluang yang tidak ditanyakan berarti 1 dikurang setengah. Sama dengan setengah. Jadi 10C6 dikali peluang yang ditanyakan pangkat 6. Peluang tidak ditanya berarti pangkat 4. Kalau dilanjutkan 10C6 berarti 10 faktorial per 6 faktorial. 10 dikurang 6 4 faktorial. 1/2 pangkat 10. Karena 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 4. Kalau sudah berarti 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret. 4 kali 2 8. 9 dibagi 3 3. 1/1024. Maka jawabannya 210 dibagi 1024. Selanjutnya, peluang seorang pasien selamat. Berarti yang ditanyakan pasien yang selamat dari operasi transplantasi hati adalah 0,8. Jika ada 8 orang yang menjalani operasi tersebut, maka peluang 5 orang selamat adalah, nah berarti yang ditanyakan selamat, berarti P sama dengan peluang selamat sama dengan 0,8. Berarti Q, peluang yang tidak ditanyakan berarti 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Maka jawabannya dari 8 orang yang selamat 5 berarti 8C5 dikali peluang yang ditanyakan pangkat 5 dikali peluang yang tidak ditanyakan pangkat 3. Seperti ini saja, silakan. Selanjutnya,
Misalkan 20 pendonor datang ke kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh PMI. Diketahui peluang pendonor bergolongan darah O adalah 0,06. Jika X sama dengan jumlah pendonor darah yang memiliki golongan darah O, maka peluang 2 pendonor bergolongan darah O adalah, artinya yang ditanyakan adalah orang yang bergolongan darah O. Berarti P ini bergolongan darah O tadi diketahui 0,06. Berarti Q atau peluang yang tidak ditanyakan berarti 1 dikurang 0,06 sama dengan 0,94. Sehingga jawabannya dari 20 pendonor yang bergolongan darah O2 berarti 20 C2 dikali 0,06 pangkat 2 kali 0,94 pangkat 18. Ini boleh diganti dengan 0,328. Selanjutnya 2 kotak masing-masing berisi 2 kartu merah. Jadi 2 kartu merah dan 4 kartu putih. Kartu merah bernomor 1 dan 2. Kartu putih bernomor 3 sampai 6. Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Jika variabel acak X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil, maka nilai dari peluang X kurang dari sama dengan 5 adalah, nah kalau ada soal seperti ini kita fokusnya ke variabel acak. Variabel acaknya apa? Jumlah kedua nomor. Artinya kita buat saja biar mudah nih tabel merah, kartu merah 1 dan 2. Jadi kita buat tabel saja biar mudah. Yang ini warna putih, berarti mulai dari 3, 4, 5, 6. Kita buat tabel jumlah. Nah, seperti ini. Berarti ini dijumlahkan 4, 5, 6, 7. Ini 5, 6, 7, 8. Jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Berarti P X kurang dari 5 itu sama dengan, yang kurang dari sama dengan 5. Berarti P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5. Karena ada tanda sama dengannya makanya 5-nya ikut. Berapakah peluang yang X sama dengan 4? Di sini ada angka 4. Berarti 1/8. Ditambah X sama dengan 5. Ini ada 1, 2. Berarti peluangnya 2/8. Maka jawabannya 3/8. Atau kalau diubah dalam bentuk desimal 0,375. Sekarang sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Pelamar yang mendaftar harus menjalani tes
untuk diterima sebagai karyawan. Hanya 40% dari seluruh peserta tes yang diterima sebagai karyawan. Ini artinya peluang diterimanya 40%. Dari peserta tes tersebut diambil secara acak sebanyak 20 peserta. Nah, dari 20 peserta ini peluang tes yang diterima sebagai karyawan sebanyak 5 orang adalah, nah berarti P itu peluang diterima tes 40%, yang ditanyakan berarti 0,4. Berarti peluang Q atau peluang yang tidak ditanyakan atau peluang tidak diterima tes berarti 0,6. Sehingga jawabannya adalah dari 20 peserta akan diambil 5 yang diterima. Berarti 20 kombinasi 5. Peluang yang diterima atau yang ditanyakan pangkat 5 kali peluang yang tidak ditanyakan 0,6 pangkat 15. Selanjutnya, peluang munculnya paling banyak 4 sisi angka pada pelemparan 5 keping uang logam secara bersamaan sekali adalah, ini ada 5 keping logam. Jadi dari 5 keping uang logam paling banyak 4 sisi angka. Artinya sisi angka itu kan kalau dari 5 kali pelemparan itu kan bisa tidak muncul angka atau 0. Bisa 1 sisi angka yang muncul. Bisa 2 kali sisi angka, bisa 3 kali sisi angka yang muncul, bisa 4 kali sisi angka yang muncul. Ingat ya, ini dari 5 keping uang logam. Jadi P yang ditanya, peluang yang ditanya berarti P angka. Peluangnya 1/2. Berarti Q atau peluang yang tidak ditanya berarti 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Karena 5 keping uang logam, berarti ini yang ditanyakan adalah P X paling banyak 4 angka. Berarti kurang dari sama dengan 4. Sama dengan, kita mulai dari 0, berarti dari 5 keping mata uang logam dilempar, munculnya 0 angka. Peluang angka setengah pangkat 0 kali setengah pangkat 5. Ditambah 5 akan muncul 1 angka. Berarti setengah pangkat 1 kali setengah pangkat 4 ditambah 5C2 setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 3 ditambah kemungkinannya yang lain. Dari 5 akan muncul angka sebanyak 3. Berarti setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 2 ditambah 5C4 setengah pangkat 4 kali setengah pangkat 1. Demikian pembahasan peluang binomial. Selanjutnya ada bagian yang kedua. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.